Selamat datang teman-teman di video Abdimas Summer Course 2021 ERP Simulation Games. ERP Simulation Games adalah pelatihan simulasi bisnis yang dilakukan oleh School of Information Technology atau yang biasa dipanggil SIFT oleh Program Studi Sistem Informasi Universitas Ciputra Surabaya. Pelatihan ini menggunakan software Munsun-Sim. Munsun-Sim merupakan game simulasi bisnis di mana masing-masing tim akan bersaing untuk mengelola perusahaan virtualnya masing-masing. Metode pembelajaran yang menarik untuk diterapkan dalam memahami konsep ERP adalah dalam bentuk simulasi game. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2021 dengan durasi selama 4 jam setiap harinya. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan konsep Enterprise Resource Planning atau yang disingkat ERP kepada siswa melalui simulasi game bisnis virtual. Dengan menggunakan software Munsun-Sim, siswa dapat mengelola sebuah perusahaan virtual dan belajar proses bisnis perusahaan. Dengan mengikuti pelatihan ini, siswa dapat mengelola dan mengontrol sebuah perusahaan, memahami sumber daya yang ada, dan bisa membuat strategi serta perencanaan perusahaan agar dapat bertahan dan bertumbuh. Untuk metode pembelajaran sendiri dilakukan melalui 5 tahapan. Yang pertama adalah penjelasan modul dari pemateri. Dalam penjelasan modul, pemateri juga melakukan simulasi langsung menggunakan Munsun-Sim terhadap modul materi yang telah dijelaskan. Yang kedua, peserta bisa melakukan game secara individu untuk belajar dari pengalaman dan bisa mengeksplorasi game Munsun-Sim lebih jauh. Yang ketiga, peserta akan mendiskusikan game yang telah mereka mainkan dan bisa menanyakan apa yang belum mereka pahami kepada pemateri. Setelah semua dirasa cukup jelas, akan masuk ke tahap keempat, yaitu simulasi dengan tim. Mereka akan dibagi menjadi beberapa tim untuk bersaing menjadi perusahaan virtual terbaik yang dapat menguasai pasar. Dan tahap terakhir, yaitu pemateri akan memberikan hasil pertandingan Munsun-Sim untuk kemudian dilakukan evaluasi mengenai kinerja perusahaan virtual yang telah dikelola. Dari evaluasi tersebut, akan diberikan masukan dan arahan oleh pemateri kepada peserta agar mereka mengetahui kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Ini merupakan modul yang digunakan dalam ERP Simulation Games yang dilaksanakan dalam 5 hari yang mencakup 12 modul yang ada dalam Munsun-Sim. Jadi, summary kegiatan dari ERP Simulation Games yang pertama adalah pembukaan dari Bapak Christian selaku pemateri dari ERP Simulation Games. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar yang namanya simulasi untuk ERP. Nah, ERP sendiri itu apa sih sebenarnya? ERP sendiri itu adalah Enterprise Resource Planning. Jadi, simpelnya seperti ini. Kalau misalnya kalian bayangin, sebuah perusahaan itu gimana sih siklus bisnisnya? Gitu. Di dalamnya ada apa aja sih? Gitu. Nah, di dalam siklus bisnis perusahaan itu ada macam-macam, teman-teman. Jadi, mulai dari perencanaan pembelian, hingga sampai bagaimana kita mengurusi human capital atau karyawan kita, gitu. Jadi lengkap banget, mulai dari produksi, penjualan, pembelian, finance dan sebagainya. Selanjutnya adalah penjelasan modul dari pemateri. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di modul retail kita itu belum punya toko sama sekali nih. Nah, kita harus sewa toko dulu. Harus sewa toko. Nah, sewa toko itu kita bisa pakai di location ini. Nah, kita bisa ada banyak pilihannya, teman-teman. Ada Jakarta, ada Singapura, ada Bangkok, ada Kuala Lumpur, ada Manila, ada Ho Chi Minh, dan ada Denpasar. Indonesia ada 2. Iya dong, Indonesia. Gitu ya. Harus bangga Indonesia. Jakarta dan Denpasar kita punya. Nah, tempat-tempat ini adalah tempat jualan kita, teman-teman. Gitu. Ini adalah tempat-tempat jualan kita. Nah, seperti yang tadi aku bilang, gitu, ada pengeluaran untuk sewa tempat, gitu. Nah, ini sewa tempatnya, teman-teman. Harganya itu segini. Jadi, ini adalah untuk per meter persegi dan untuk per hari. Asumsinya kenaikan ini karena ada liburan. Jadi, kalau misalnya di hari biasa kita hanya bisa jual 1.000, 2.000 gitu ya. Nah, pada hari ke-10 customer-nya itu bisa minta barang lebih banyak, gitu, bisa beli lebih banyak. Jadi persiapkan stok yang lebih banyak ketika harinya akan menyentuh hari ini.
gitu. Jadi di hari-hari ini nanti stok kalian akan cepat habis gitu. Jadi siapkan untuk stok yang agak cukup banyak gitu. Karena sehari bisa sampai 10.000 sampai 5.000 hingga 10.000 produk yang terjual gitu. Jadi disiapkan yang cukup banyak untuk 3 hari ini. Bahas dulu tentang marketing concepts gitu. Jadi why marketing? The first thing consider is to improve retail sales. Jadi kenapa kok kita perlu ada marketing? Karena kita ingin improving our retail sales. Jadi penjualan kita ingin dinaikkan. Jadi di finished goods kita kalau procure, if we procure a finished good, we can send it to retail or to warehouse. Nah, kalau kita punya modul warehouse, kita bisa memindahkan barang. Jadi kita bisa moving the stocks. Jadi kalau anak panahnya biru, kita ngomongin moving the stock ya. Jadi from retail to another retail, we can send the product we want to. Jadi kalau misalnya kita punya kelebihan apple juice, if we have apple juice more than enough, we can send it to another retail. Gitu. Misalkan kita punya 20.000 retail juice di Jakarta. Nah, ternyata di Singapura butuh 10.000. Kita bisa pindahkan itu. Jadi kita bisa pindahkan 5.000 ke Singapura. Itu bisa ketika warehouse modulnya nyala. Tuh. Bahkan kalau misalnya kita beli dari procurement ke warehouse, kita juga bisa kirim dari warehouse ke mana? Ke retail. Gitu. Jadi kita nggak hanya beli dari finished good terus, kita bisa dari procure terus, kita bisa beli dulu ke warehouse sebanyak-banyaknya, terus kirim pelan-pelan ke retail. Jadi MRP itu ilustrasinya kayak gini teman-teman. Jadi MRP itu akan menghitung move stock B2B required. Jadi berapa yang kalian B2B yang lagi kalian bid, yang kalian sudah menang ya. Terus dihitung juga dari e-commerce dan safety stock. Terus dikalkulasi, dia akan mengkalkulasi kebutuhan raw materialsmu berapa. Gitu. Kalian butuh berapa banyak raw materials untuk memenuhi 4 ini. Jadi mulai dari move stock, B2B, e-commerce, dan safety stock. Nah, setelah itu dia akan membuat sebuah PO yang PO-nya ini adalah spesifik banget untuk memenuhi kebutuhanmu itu. Jadi misalkan kalian deal B2B berapa banyak unit? 50.000 unit. Nah, maka ketika kalian run MRP, dia akan beli 50.000 box, 100.000 straw, dan 50.000 misalkan apple juice. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena untuk bisa memproduksi kebutuhannya penjualan B2B. Gitu. Sama juga e-commerce gitu. Hanya produksinya aja ya teman-teman. Jadi nanti allocate space-nya tetap teman-teman harus jalankan sendiri gitu. Dan PO-nya jangan lupa dicentang ya. Setelah penjelasan modul, akan dilakukan simulasi individu untuk setiap peserta. Gitu. Oke, jadi kita akan pakai 3 hari ini untuk kita coba-coba sewa tempat dulu ya teman-teman. Jadi siap? Aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Run. Yuk kita coba sewa tempat. Aku akan juga sewa tempat juga nih. Aku mau sewa di Jakarta. Nah, aku mau sewa 100 meter persegi. Daily kontrak, submit. Nah, coba sewa tempat dulu teman-teman. Terus aku mau sewa lagi di Bangkok, 100 meter persegi juga. Kalau teman-teman nanti melihat ada message box ini, nggak apa-apa ya, nanti tak jelasin kok. Tenang aja, nanti dilempar ke sini nggak apa-apa, nggak usah dicentang dulu, nggak apa-apa. Kalau mau dicentang boleh juga, mau dimasukin tong sampah juga boleh. Gitu. Nah, aku mau sewa 3 tempat nih, yang daily kontrak semua. Gitu. Oh, sudah hari kelima guys, cepet ya, nggak kerasa ya. 3 hari tiba-tiba sudah. Nah, aku sewa tempat lagi. Oh, cepet-cepet nih. Aku buru-buru. Dikit lagi waktunya. Tinggal 8 detik. Wah, aku sewa mana lagi ya? Sewa mana lagi? Wah, tuh. Aku mau sewa Denpasar. Aduh, waktunya sudah habis. Untuk kegiatan selanjutnya adalah diskusi yang akan dipimpin oleh pemateri. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita ada sesi yang bareng tanya jawab sama yang kakak-kakak asosnya gitu. Jadi teman-teman nanti akan aku bagi dulu ini ke dalam breakout room untuk tanya jawab ya dengan kakak asos. Mungkin
kalau tanya jawab sama saya atau Pak Robi mungkin kan ya ini ya apa namanya kurang akrab kan, kalian lebih akrab sama yang bareng kan ya, bareng beberapa hari lalu pairing gitu ya. Jadi boleh kita akan ada sesi diskusi sebentar selama 10 menit, 15 menit teman-teman, ya 10 menit, jangan lama, 10 menit. Nah, kalian akan saya bagi ke dalam 2 breakout room kayak yang kemarin ya. Setelah itu, para peserta akan dibagi menjadi beberapa tim untuk memainkan simulasi dengan tim. Oke teman-teman, nah jadi tahap berikutnya selagi kita menunggu Orville, kita akan mempairing kalian jadi satu tim gitu. Jadi kita akan pairing dalam satu tim yang sama. Gitu. Nah jadi nanti juga untuk komunikasinya lebih enak, kalian akan ditempatkan di dalam breakout room. Jadi supaya kalian ini bisa komunikasi langsung dengan voice gitu. Mungkin kalau di sini kan nanti canggung ya kalau ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kenalan dulu, nanti ketika tak start tak pindahkan ke dalam breakout room gitu. Jadi nanti kalian akan dipairingkan. Jadi aku akan buka roomnya dulu, nanti aku akan mampir untuk mastiin kalian sudah ready atau enggaknya ya. Yuk kenalan-kenalan dulu. Setelah melakukan permainan dengan tim, kemudian mereka akan melaksanakan evaluasi yang dipimpin oleh pemateri. Aku bantu untuk analisa dari punyanya Orville ya. Oke, yang pertama yang aku langsung notice adalah ini size-nya kok besar sekali. Ini kayaknya untuk Jakarta terlalu besar sih, 400. Aku rasa 200 sudah cukup. Gitu. Nah, terus kita bisa lihat dari sini namanya Jakarta. Nah, untuk pembeliannya Jakarta ternyata kamu nggak terlalu maksimal juga ya gitu. Nah, jadi nggak apa-apa Orville, berani aja beli gitu. Ini misalkan kamu habis 2,9 juta, ini kamu belanjakan 1 juta lebih untuk beli barang jadi, kamu jual lagi masih profit kok. Gitu. Jadi belinya langsung banyak nggak apa-apa. Ya, tapi ya jangan banyak-banyak banget sih. Belinya langsung 50.000 ya jangan. Nah ini sudah cukup baik. Ini kamu jual 8.000, beli 8.000, 5.000, 3.000 ini sudah cukup baik. Nah tapi kalau kamu perhatian gini, Orville, kalau kamu perhatiin, misalkan kamu beli 8.000, 5.000, 3.000 nih pada hari ke tanggal 40 sudah datang barangnya, sudah datang di Jakarta. Tapi di hari keberapa sudah habis, cepat habisnya ternyata. Jadi kita bisa lihat di sini Jakarta ya, Jakarta. Nah, di hari ke-45 sudah mulai menipis stoknya. Dan melon juice di hari ke-44 sudah habis. Jadi 4 hari untuk menghabiskan 3.000 di Jakarta itu cepat. Gitu. Jadi perlu pembelian rutin, misalkan 5 hari sekali gitu. Atau 4 hari sekali untuk Jakarta karena rollingnya cepat. Nah, di sini juga aku melihat banyak toko yang stoknya kosong dan oversize retail space sih gitu, mungkin bisa menggunakan 200 saja gitu. Dan yang terakhir adalah penutup dari fasilitator yaitu Bapak Rina Bitanamal selaku dosen Sistem Informasi Universitas Ciputra Surabaya. Saya cukup senang sih antusias dari para peserta, dari adik-adik sekalian. Kalian ini sudah belajar IRP sejak dini itu sudah bagus sekali ya, karena harusnya IRP ini diajarkan pada saat kalian universitas. Tapi nggak ada salahnya kalau kalian belajar bisnis itu dari sekarang. Tahu konsepnya dari sekarang itu sudah bagus. Demikian video dari Summer Course 2021 ERP Simulation Games. Semoga Abdimas ini dapat ditingkatkan di tahun berikutnya dan dapat menjangkau audiens yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya dan terima kasih.